Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Khairunisa. Di sini saya akan menyelesaikan UAS Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Saya mahasiswa aktif Universitas Pelita Bangsa semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kalimat komunikasi. Di sini merupakan proses pertukaran informasi yang berlangsung secara verbal maupun nonverbal melalui berbagai saluran. Konteksnya di sini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis. Kemampuan bernegosiasi secara cerdas dapat memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Jelas, dalam perusahaan di sini menggunakan komunikasi yang baik, di mana dalam negosiasi digunakan komunikasi yang pintar, cerdas, dan singkat amat dan dapat dicermati dengan lawan jenis dengan baik. Negosiasi memungkinkan interaksi langsung antara perusahaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dalam perusahaan pastinya kita ada yang menjual dan ada yang membeli. Ada customer dan supplier. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas reputasi bisnis. Dengan demikian, komunikasi dan negosiasi yang efektif dapat mempermudah kita untuk bisa berinteraksi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Teman-teman, di sini ada tujuan utama negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus memperkuat komitmen kerjasama dalam jangka panjang. Dalam perusahaan, dibutuhkannya seseorang yang bisa memiliki skill komunikasi yang baik untuk bisa bernegosiasi, terutama bagi teman-teman yang memang bekerja dalam konteks marketing. Nah, strategi komunikasi itu memang sangat digunakan dalam marketing itu. Strategi komunikasi dan negosiasi yang terintegrasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Sangat jelas ketika kita bertemu dengan customer ataupun kita bertemu dengan pelanggan, kita harus bisa menjamin dan memberikan kepercayaan yang dimiliki oleh diri kita dalam melalui konsep komunikasi. Oleh karena itu, keterampilan dalam komunikasi dan negosiasi perlu terus dikembangkan karena berperan penting dalam pencapaian kinerja dan optimal dan pembentukan citra profesional perusahaan yang kuat. Dalam proses negosiasi, itu sendiri terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama, ada perencanaan. Untuk menetapkan tujuan dan strategi awal, perencanaan sangat dibutuhkan dalam penjualan dan pembelian. Kedua adalah persiapan, yang mencakup pemahaman terhadap karakter latar belakang pihak lain. Lalu yang ketiga ada pengumpulan dan penggunaan informasi yang relevan dengan isu untuk bisa dinegosiasikan. Lalu yang keempat, ada penawaran berupa penyampaian solusi dan alternatif kesepakatan, di mana penawaran ini menjadi kesepakatan akhir yang nanti kelak akan disepakati oleh kedua belah pihak. Lanjut, di sini ada analisis teknik negosiasi komunikasi bisnis. Nah, teman-teman, di sini tuh ada 5 tahap. Yang pertama, perencanaan, persiapan, pengumpulan informasi, proses penawaran, hingga yang terakhir adalah hasil akhir. Perencanaan komunikasi itu bisa berbasis dengan digital. Lalu ada simulasi dan role play, lalu ada pendekatan interpersonal, diskusi dan analisis, lalu yang terakhir kreatif. Persiapan. Apa yang harus disiapkan? Yaitu konflik yang harus dihadapi. Pertama, ada ketiga kecocokan, tujuan kepentingan individu atau kelompok. Dalam dunia bisnis, komunikasi negosiasi pasti kita akan bertemu dengan karakter orang yang berbeda, di mana komunikasi ini harus memiliki dua pandang arah. Yang pertama, ketika pemahaman antara lawan dan harus bisa memberikan pemahaman terhadap lawan juga. Lalu yang kedua ada rendahnya tanggung jawab dan komitmen dari pihak yang berkepentingan. Yang tiga, ada komunikasi yang terjalin tidak baik atau buruk. Dalam komunikasi yang terjalin tidak baik atau buruk, harus dievaluasi dengan segera. Karena dalam perusahaan, jelas ketika kita sebagai posisi supplier, kita harus bisa mengambil hati ataupun mengambil kepercayaan customer untuk bisa membeli produk kita dengan baik dan banyak. Lalu ada pengumpulan informasi. Di sini ada kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang diinginkan.
Lalu yang keempat ada proses penawar negosiasi. Yang pertama, konflik yang hadir adalah hal yang wajar. Dalam negosiasi selalu ada pertimbangan, baik dari material, harga, sampai dengan keuntungan keduanya. Lalu ada komunikasi yang terjalin adalah hal yang penting. Jelas, tidak ada komunikasi jika tidak ada pembelian. Ketiga, menggunakan teknik komunikasi yang tepat. Yang keempat, pertumbuhan dari pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah hasil akhir tujuan, di mana hasil akhir ini menjadi pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan penjual. Next, di sini ada uh, sedikit kasus dalam perusahaan. Yang pertama, tempat di mana pernah bekerja. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting ya teman-teman dalam menjaga dan mendukung kelancaran operasional dalam kerjasama maupun antar tim dan individu. Adapun secara komponen, proses komunikasi terdiri dari pengirim pesan, biasanya atasan atau rekan kerja untuk memberikan informasi kepada bawahan atau tim produksi. Pesan yang disampaikan bisa berupa instruksi, bisa laporan, atau permintaan kerja. Nah, teman-teman, di sini dalam saluran komunikasi, perusahaan menggunakan berbagai media, baik komunikasi secara langsung pada saat briefing pagi, atau rapat mingguan, atau dalam diskusi antar tim. Lalu ada juga komunikasi jarak jauh, atau bisa digunakan melalui video, conference, atau seperti Zoom. Dari beberapa banyak komunikasi tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan melalui email, memo, dan laporan kerja atau secara lisan, sedangkan komunikasi cepat dan informal biasanya menggunakan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Slack. Dari beberapa segi gaya komunikasi, banyak menemukan gaya yang berbeda tergantung dengan karakter lawan. Kita harus bisa mengimbangi komunikasi dengan karakter lawan. Tidak mungkin ketika teman-teman berbicara dengan nada yang baik, ataupun sebaliknya, kita menggunakan bahasa yang berintonasi tidak jelas apapun nada yang tinggi terhadap lawan. Itu sangat tidak baik. Karena tidak seimbang dan kita harus tahu karakter lawan kita itu seperti apa dalam berbicara dan berkomunikasi. Nah, di perusahaan tempat bekerja, pencapaian target harian merupakan hal yang sangat penting yang diawasi dengan ketat, mengingat komitmen perusahaan terhadap kualitas dan ketepatan waktu pengiriman ke pelanggan otomotif. Perusahaan ada yang sangat ketat menjaga kualitasnya untuk bisa terus mencapai goals ataupun royalti perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu selalu menjaga target pencapaian harian mereka dengan pressure bahwa tim produksi harus diberikan training yang baik, training yang relevan agar tim produksi pun baik pula dalam menjalani produksi harian mereka. Pada suatu hari, salah satu line produksi mengalami keterlambatan output dalam perakitan berjalan lebih lambat dari biasanya sehingga produksi harian targetnya tidak tercapai. Melihat kondisi ini, supervisor melakukan tindakan terhadap leader bagaimana dibuatkan ataupun akan mengirimkan pengumuman melalui grup WhatsApp kepada tim produksi secara resmi dengan isi ataupun dengan konsep yaitu lembur harian. Pengumuman melalui WhatsApp ini memungkinkan informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan merata kepada tim agar bisa membaca respon di WhatsApp tersebut, agar dapat mempersiapkan diri untuk bisa menjalani lembur harian yang telah disiapkan oleh leader. Teman-teman, ini adalah contoh ketika ada informasi di WhatsApp group untuk bisa lembur harian. Ini salah satu komunikasi eh, melalui formal ataupun komunikasi yang digunakan melalui media sosial dan digital. Ini ada gaya komunikasi. Teman-teman mungkin memiliki banyak gaya komunikasi eh, yang bersifatnya ada yang santai, ada yang formal, ada juga yang asertif dan persuasif. Dari studi kasus yang tadi,
Supervisor menyampaikan informasi dengan jelas, sopan, dan langsung pada inti permasalahan, tanpa bersifat memaksa, sehingga memberikan ruang pada teman-teman untuk bisa menyatakan ketersediaannya untuk lembur atau tidak pada hari itu. Lalu dari kasus tadi ada strategi komunikasi. Strategi yang digunakan apa? Ternyata strategi yang digunakan dalam komunikasi tersebut yaitu komunikasi langsung dan terbuka, di mana supervisor menjelaskan alasan lembur secara ringkas dan menyertakan permintaan konfirmasi untuk bisa menciptakan komunikasi dua arah dan meningkatkan rasa saling pengertian antara atasan dan bawahan. Saluran komunikasi tersebut disalurkan melalui grup WhatsApp, yaitu media digital berbasis teks yang bersifat cepat, informal, dan mudah diakses oleh banyak orang maupun tim sekitar. Lalu ada hambatan dari kejadian cerita tersebut, ada 3 hambatan. Yang pertama, kelelahan fisik. Mungkin saja ada beberapa anggota tim yang merasa kelelahan, sehingga dalam aktivitas kerjanya tidak semua orang siap untuk lembur pada hari itu. Lalu ada respon tidak merata. Tidak semua anggota tim langsung bisa membaca atau merespon pesan di grup, sehingga supervisor perlu menunggu konfirmasi lebih lama. Lalu ada potensi salah paham, di mana komunikasi teks ini terkadang pesan yang ditafsirkan berbeda oleh pembaca, apalagi jika nada atau konteks tidak jelas. Ada solusi. Keterbukaan supervisor, yaitu supervisor memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk bisa menyatakan bisa lembur apa tidak di hari tersebut. Lalu ada follow up di area produksi untuk memastikan informasi yang lebih lanjut dan dapat diterima. Leader lain membantu menyampaikan langsung pada anggota yang belum bisa merespon, sehingga supervisor pun bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Lalu ada penggunaan bahasa yang jelas dan sopan. Supervisor menggunakan bahasa yang sederhana, sopan, dan langsung, sehingga pesan mudah diterima oleh siapapun dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sini saya memiliki judul untuk bisa menjadikan studi kasus, yaitu insiden keterlambatan pengiriman barang akibat miskomunikasi. Dari judul ini terjadi kejadian pada Senin 30 Mei 2025. Yang pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi dalam permasalahan tersebut dalam proses pengoperasionalan pengiriman barang, di mana pengiriman kepada customer mengalami keterlambatan selama 2 hari dari jadwal yang telah ditentukan. Khususnya dalam hal koordinasi jadwal dan status pesanan harus diproses setelah libur panjang. Akibat dari keterlambatan tersebut, customer merasa dirugikan dan pada akhirnya mengajukan komplain kepada pihak perusahaan secara resmi. Yang kedua, kapan terjadi? Terjadi pada tanggal 30 Mei 2025 di hari Senin yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja setelah berakhir libur panjang. Yang ketiga ada where, di mana terjadi kejadian tersebut berlangsung pada lingkungan internal perusahaan, yaitu melibatkan 2 divisi, yaitu sales dan warehouse. Keempat, di sini kita menggunakan who. Siapa saja yang terlibat? Jelas yang terlibat tim sales dan tim warehouse. Pada tim sales melibatkan pihak yaitu sales yang bertanggung jawab menerima dan meneruskan pesan customer, sementara pada peserta tim warehouse, mereka lah yang menyiapkan dan mengirim barang atas permintaan dari customer. Why? Mengapa terjadi? Keterlambatan pengiriman barang ini terjadi, terutama karena adanya miskomunikasi internal yang dipicu oleh kurangnya koordinasi setelah libur panjang. Tidak adanya yang menyebabkan asumsi yang berbeda dalam menjalankan tugas masing-masing. Namun, di sisi lain, warehouse tidak menerima instruksi atau konfirmasi untuk bisa mengenai pesanan yang harus segera dikirim. Selain itu, sistem internal perusahaan belum dilengkapi dengan fitur sinkronisasi secara otomatis, sehingga tidak dapat diperbarui status pesanan secara real time untuk bisa menunggu selama masa libur. Akibatnya, proses pengiriman pun mengalami keterlambatan karena pesan yang masuk tidak segera ditindaklanjuti. Lalu yang kedua ada how, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu kurangnya komunikasi antar tim sales
Pesanan memang sudah diinput sebelum libur, namun tidak ada konfirmasi manual. Sementara tim warehouse tidak sempat memeriksa sistem karena beban kerja meningkat. Sebagai respon, tim CS ataupun customer service segera menghubungi customer dan memberikan penjelasan dalam situasi yang seharusnya dan sejelasnya, serta menyampaikan permintaan maaf kepada customer. Perusahaan memberikan kompensasi berupa potongan harga 10% untuk pengiriman berikutnya. Dan diadakan pertemuan lintas tim untuk evaluasi dan disusun SOP baru guna sebagai pengecekan pesanan saat libur. Oke, kesimpulannya teman-teman, dalam komunikasi negosiasi bisnis ini, kita sangat diperlukan ketika kita terjun dalam dunia perusahaan, dunia industri, dalam gaya komunikasi sangat dicerna dan disaring. Mungkin hari-hari kita dapat berbicara dengan bebas, dengan bahasa gaya yang saking mudahnya dimengerti, tetapi kita tidak tahu ternyata komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi yang tidak sesuai dengan KBBI. Komunikasi yang sesuai dengan KBBI adalah komunikasi yang digunakan dengan intonasi yang baik dan pengucapan yang jelas dalam bahasa yang baku. Dan kesimpulannya juga, dalam dunia industri bisnis, kita harus bisa mengenal gaya bahasa dari lawan bicara kita, karakter. Ketika kita bertemu dengan customer ataupun supplier, kita harus bisa menyeimbangkan komunikasi dan gaya komunikasi yang baik itu harus kita terapkan. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk bisa terus berkembang, mengembangkan komunikasi skill kita. Sekian dari pemaparan saya untuk bisa menyelesaikan ujian akhir semester pada semester 6 kali ini. Terima kasih. Apabila ada penyampaian kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.